Baik untuk peserta pertama yaitu Bapak Andi Amiruddin dari SMA Negeri 1 Larangan kepada Bapak Andi Amiruddin, waktu 15 menit sekaligus tanya jawab, dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agif Budiman SPD MPD selaku mentor dan Kepala SMA Negeri 1 Larangan yang saya hormati, dan rekan-rekan Bapak Ibu peserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk kegiatan seminar. Tidak terlalu panjang lebar, langsung saja kaitannya dengan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja SMA Negeri 1 Larangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Andi Amiruddin. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Larangan mata pelajaran sejarah. Kemudian atasan saya langsung dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Agif Budiman SPD MPD. Bisa dibalik maling, Mas. Rencana hasil kerja atau RHK. Ini sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tentang tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu, biasanya itu 1 tahun. Dalam konteks P3K, RHK ini mencakup rencana ada rencana kegiatan, indikator kinerja, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Kemudian selanjutnya, ini beberapa isi atau poin-poin penting di dalam RHK, itu diantaranya ada rencana kegiatan, kemudian ada indikator kinerja, itu adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai capaian kegiatan tersebut, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu pelaksanaannya. Dan yang ketiga, itu ada target, sasaran, atau hasil yang diharapkan dalam periode waktu tertentu yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Dan poin yang keempat adalah output, hasilnya. Hasil nyata dari kegiatan yang dilakukan, entah itu seperti dokumen, laporan, atau produk lain. Kayak seperti ada PMM, itu diklat, itu kan biasanya dalam bentuk sertifikat dan lain sebagainya. Kemudian 5, itu nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, kompetensi, kerjasama, dan inovasi yang harus diterapkan. Ini adalah yang Jawa Tengah berakhlak itu. Kemudian ada fungsi dari RHK itu sendiri adalah sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi instansi. Ini berikut RHK yang saya buat. Kebetulan saya juga ambil dari triwulan terakhir yang kemarin, itu hampir sama. Itu dari mulai unit kerja, jabatan, ada masa kontrak, kemudian tujuan instansi adalah instansi tersendiri. Kemudian 5 poin dari rencana hasil kerja, atau biasanya itu kalau di kinerja itu bunyinya adalah RHK yang diintervensi, punyanya atasan itu apa saja. Itu ada 5, walaupun nanti di dalamnya itu detailnya itu nanti di sendiri-sendiri. Ada yang 1 itu ada 2 isi.
Yang pertama, itu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP. Yang satu ini biasanya itu pelaksanaan pembelajaran itu berarti itu ketika pembelajaran seperti presensi, daftar hadir, nilai, kemudian jurnal, situ dalam bentuk seperti itu. Kemudian yang kedua, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP itu biasanya kami buat itu seperti modul. Ada modul, kemudian intinya itu perangkat pembelajaran. Yang ketiga, itu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Nah ini yang lagi rame-ramenya yang ini adalah yang ketiga ini, itu kaitannya dengan kegiatan diklat sama webinar biasanya, yang hasilnya itu sertifikat itu, yang nanti diisi. Kemudian yang empat, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Ini agak baru karena ketika di triwulan 2 itu belum ada. Itu masuk di triwulan ketiga karena sinkronisasi dengan PMM. Jadi mau tidak mau karena tersinkron itu harus diisi. Ini kalau bentuk yang seperti ini itu hasilnya itu kalau kami pribadi itu seperti layaknya membuat yang namanya kesepakatan kelas ketika pembelajaran. Itu prosesnya, ada dokumentasinya, kemudian ada isinya juga. Kemudian yang 5, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Ini kayaknya tugas tambahan kita semua yang ada di sekolah itu sebagai yang jadi waka, ya ditulis, diisi, yang jadi OSIS, pembina OSIS, atau ekstra, wali kelas, atau yang lain. Nah semuanya itu biasanya itu ada 2 bentuk. Satu ada bentuk SK, surat keputusan, dan satunya lagi laporan. Laporan kerjanya seperti apa. Berikutnya ini detailnya. Itu poinnya itu ada rencana hasil kerja, pimpinan intervensi, rencana hasil kerjanya, aspeknya itu apa saja, kemudian indikator kinerja individu, target, kegiatan dan tahapannya seperti apa, dan output atau hasilnya itu apa saja. Laksananya pembelajaran melalui perencanaan, perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu kebetulan untuk yang ini pelaksanaan itu ada 3 dokumen yang saya buat dalam 1 tahun. Itu dokumen presensi, kehadiran, kemudian daftar nilai, dan jurnal KBM. Kebetulan nilai yang saya ambil dari nilai yang berakhlak itu ada akuntabel sama kompeten. Berikutnya yang kedua, itu untuk tersusunnya kurikulum operasional untuk membuat yang namanya perangkat pembelajaran itu 1, karena ATP dan modul ajar itu tak jadikan 1 di situ. Ya ringkas biasanya. Ini panjang. Langsung ke yang ketiga, itu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi. Ini kalau berbunyi mandiri itu biasanya identik dengan yang di PMM, sertifikat yang di PMM. Dia cukup 1 lah paling tidak ada. Oke. Dasar PMM, kemudian berikutnya ada kaitannya webinar sini. Itu ada 2. Kemudian sertifikat ini yang diklat, saya juga nargetkan 2. Kemudian ini yang terpokoknya meningkatkan kualitas pembelajar itu dokumen poster kesepakatan yang ada di kelas. Kemudian SK tugas tambahan, ada wali kelas, kemudian ada ekstra kurikuler. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan ataupun tanggapan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Monggo pertanyaannya apa? Izin bertanya ya Pak, perkenalkan nama saya Pramita Alistina.
dari pemaparan Pak Andi terkait RHK, tentunya kan pada saat merealisasikan itu ada hambatan ataupun kesulitan ya Pak di dalamnya. Coba bisa tolong diuraikan kesulitan yang panjenengan hadapi saat merealisasikan RHK ini Pak. Ya. Gih. Saya sebutkan pertanyaannya, yaitu hambatan dalam merealisasikan hasil RHK tersebut. Monggo Pak Andi. Terima kasih. Terkait hambatan itu biasanya itu tentang deadline waktu. Jadi terkadang itu yang kami kerjakan itu biasanya itu ya kami terkadang saking asiknya ataupun dengan kinerja pribadi di instansi itu kaitannya dengan administrasi itu kadang terbengkalai gitu. Kadang nunggu woro-woro berapa minggu atau berapa hari nanti deadline ini selesai, nah itu baru cepet-cepet diselesaikan. Paling kaitannya dengan waktu itu. Karena walaupun itu kan ada tenggang waktunya dari bulan sekian sampai sekian, tapi aslinya dengan kerja sendiri maksudnya itu terkadang lupa ngatan waktu. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Jadi saya simpulkan jawaban dari Pak Andi adalah terkait dengan waktu ya Pak Andi. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Kalau tidak ada, pukul itu Pak Andi. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.